nangis, ngerengek, minta ini, minta itu. Siap gak? Karena kalau kita mau taking care of the baby, you have to take care of yourself first. Kalau kita tidak mau take care kepada diri kita sendiri, bagaimana? Itu udah apa ya, orang nggak suka dengar suara bayi ya kok mau punya bayi, orang nggak suka dengar suara bayi nangis ya kok mau punya bayi. Nah itu kita mundur berarti ya, mundur beberapa langkah ke belakang. Apa sih yang perlu kita persiapkan sebagai orang tua yang mau jadi orang tua, bukan sekedar pasangan suami istri, ya kan beda ya. Kita pacaran ya, tujuannya biasanya menikah ya, udah nih ya, kita menikah, semua orang punya pilihan. Pasangan suami istri punya pilihan untuk mau punya anak atau tidak. Memang sebagai orang percaya kita tahu Tuhan pasti memberikan ya, Tuhan pasti memberikan opsi ya, mau Tuhan mau kasih anak atau enggak, Tuhan mau kasih apa enggak, itu tuh biasa dari Tuhan. Tapi kita sebagai orang tua kan juga punya pilihan, kita tuh mau punya anak atau tidak. Nah, kalau yang memang sudah menentukan dan sudah memilih mau jadi orang tua, ya itu harusnya sih dia udah siap ya dengan tangisan si bayi ya. Ya itu sih keputusan yang perlu pilih, yang perlu dibicarakan kepada si pasangan suami istri dulu. Kita mau punya anak apa enggak? Kalau kita mau punya anak, kira-kira apa sih yang perlu kita siapkan? Banyak loh ya yang perlu kita siapkan, ekonomi pastinya. Pengeluaran yang dikeluarkan oleh orang tua itu tidak berhenti dari ibunya hamil. Once 2 garis itu muncul ya di alat tes kehamilan, pengeluaran langsung tidak berhenti sampai nanti anaknya bisa mencari uang sendiri. Itu perlu diperhatikan oleh orang tua yang sedang merencanakan ini ya, mau punya anak ya. Jadi itu perlu diperhatikan secara ekonomi. 2, mentalnya orang tua. Siap gak ya saya ketemu sama, nggak usah deh ngomongin tentang personality-nya anak dulu gitu ya, tapi kita ngomongin tentang ya dasar-dasar yang pasti dilakukan anak ya. Nangis, ngerengek, minta ini, minta itu, makan, segala macam itu dulu ya, secara dasar itu. Siap gak? Kalau siap baru deh ntar kita pikirin, siap gak ya saya bukan hanya membesarkan anak ya, ini beda ya, bukan hanya kita mau membesarkan anak, tapi kita siap gak mendidik anaknya, kita siap gak membimbing anaknya. Besarin anak mah gampang, tinggal dikasih makan, bener gak ya, tinggal dikasih makan, dikasih gerak, besarin doang kok. Cuma membesarkan itu mah gampang, tapi mendidik anak, membimbing anak menjadi memang anak yang sesuai dengan prinsip dan value keluarga, sesuai dengan normanya lingkungan, itu yang challenging bagi orang tua. Nah itu juga yang ada baiknya ya, ada baiknya didiskusikan oleh pasangan dulu sebelum memutuskan untuk menjadi orang tua, walaupun kita nggak tahu ya personality anaknya seperti apa gitu ya, karena kan personality anak kan ada yang nature, ada yang nurture ya, kita nggak tahu, tapi kan kita biasanya bisa menjadi lebih siap gitu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya, kalau nggak mau dengar suara bayi, nggak usah punya bayi. Bayi itu pasti nangis. Bagi orang tua yang memang memutuskan untuk menjadi orang tua ya, pastikan Bapak Ibu sudah tahu apa yang akan terjadi ketika bayi sudah keluar dari rahim ya. Apa sih yang biasanya bayi lakukan. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang bayi rewel, itu wajar sekali terjadi di kehidupan awal pada bayi ya. Jadi sebagai orang tua kita perlu aware bahwa itu memang wajar sekali terjadi, itu memang kehidupan yang sehari-harinya terjadi ketika kita baru punya bayi ya. Nah, lalu yang kita sudah aware, kita sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada si bayi. Jangan lupa untuk kita pun berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada diri kita sendiri sebagai orang tua ya. Jangan sampai juga kita memberikan 100% kepada si bayi, tapi kita hanya memberikan 1% kepada diri kita selama si bayi ini ada gitu ya. Tapi kita berikan 1% setiap harinya. Kalau memang tidak bisa memberikan banyak, kita berikan sedikit-sedikit kepada diri kita, sehingga tujuannya untuk apa sih? Tujuannya adalah untuk memberikan yang terbaik juga kepada si bayi. Karena kalau kita mau taking care of the baby, you have to take care of yourself first. Kalau kita tidak mau take care kepada diri kita sendiri, bagaimana? Coba ya bayangkan kita lelah secara fisik, capek sekali, bagaimana kita bisa gendong si bayi. Kita lelah secara mental, lelah sekali, bagaimana kita bisa memberikan lagi kebutuhan emosi yang dibutuhkan oleh si bayi.
Orang kita udah nggak punya apa-apa lagi kok. Jadi pastikan kita penuh, kita cukup, ya nggak usah penuh deh ya. Kita cukup di dalam diri kita, baru akhirnya kita bisa memberikan berapa persen dari diri kita kepada anak yang kita lahirkan ke dunia. Nah, ya, jadi ketika kita sudah cukup, kita bisa memberikan dan akhirnya kita tidak kekurangan juga, dan akhirnya kita juga tidak memberikan kekurangan kepada si bayi. Tanda-tanda kita memberikan kekurangan kepada si bayi, kalau misalnya orang tua perlu aware ya, kalau misalnya orang tua sudah menggendong bayi, gendongan yang normal adalah gendongan yang beritme seperti ini ya, ritmis seperti ini. Gendongan yang sudah tidak normal adalah gendongan yang sudah beat ya, kalau kita bilang udah bukan ritmenya tuh udah bukan ritme yang slow lagi, ini udah ritme yang kalau bicara musik tuh 4/4 ya kayaknya ya, gitu. Kalau kita udah mulai rocking, bayinya sangat keras, langsung kita aware, taruh aja bayinya, pastikan bayinya sudah di tempat yang aman ya. Bayinya nangis nggak apa-apa, kita sambil bilang, bentar ya dek ya, mami capek banget nggak bisa, kalau mami gendong pasti nanti kamu kena kenapa-napa. Nah itu perlu di-awarekan juga pada diri sendiri. Kita sudah tahu begitu, kita minta tolong orang, atau misalnya kita detach dulu sambil kita ngomong, iya bentar ya, kita atur nafas, baru kita balik lagi ya. Kadang-kadang yang tidak sadar adalah kita gendong bayinya, kita merasa bahwa udah digendong, terus gendongnya kencang-kencang ya. Nah ini sering kali terjadi ketika orang tua tidak aware terhadap dirinya sendiri, nggak tahu kalau kita tuh lagi capek, nggak tahu kalau kita tuh lagi kesel banget, nggak tahu kalau misalnya kita tuh lagi marah banget misalnya, nggak tahu kalau misalnya kita tuh lagi sedih banget, atau misalnya kita lagi memang sudah overwhelmed dengan keadaan diri kita. Jadi perlu di-awarekan tentang apa sih yang sedang kita rasakan, sehingga itu memberikan modal yang cukup banget untuk kita bisa menenangkan si bayi yang rewel, dan juga membawa bayi kita menjadi lebih baik lagi dan lebih sehat lagi. Bapak Ibu sekalian, ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya dengan banyak sekali topik-topik menarik yang akan dibahas.